dipegang, terus dia langsung hanya kasih surat rujukan saya untuk cek laboratorium, cek darah, sama surat rujukan untuk USG di sekitar leher. Itu aja. Ya udah, akhirnya saya mengikuti perintah dokter untuk apa yang dia rujuk. Jadi saya periksa ke lab sama periksa foto USG untuk leher saya. Dan ya ternyata memang terbukti ada hasilnya. Ada benjolan di leher saya, ada 2 di kanan dan di kiri. Ya saya sih memang belum siap untuk operasi sih, masih belum berani. Irma Darmawangsa. Ya. Halo Irma. Baik ya, Baik. halo. Terus ada rekan sejawat saya, Dr. Hendra. Ya, ada apa dengan tiroid Irma? Iya. Dengar-dengar Irma diundang di Dokter Os Indonesia pengen berbagi suatu cerita yang insya Allah ini sangat bermanfaat buat pemirsa yang di rumah. Iya, ya makanya Irma senang banget nih udah diundang di Dokter Os, karena sekalian saya mau konsultasi kepada ahlinya gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan kelenjar tiroid. Iya. Kita dapat data bahwa Irma didiagnosa mengalami sesuatu gangguan pada tiroidnya. Itu kapan? Saya sih baru tahu sebulan yang lalu setelah saya selesai USG. Nah, kebetulan saya bawa hasil USG-nya. Dibawa loh. Iya kan, soalnya kalau begini doang orang nggak lihat apa gitu kan. Nah ini hasil USG saya. Nah, ternyata ada 2 kelenjar tiroid, ada di kanan dan kiri. Tapi yang lebih besar di kanan, sebelah kanan saya. Nah, yang lebih dekat kan Dokter Hendra. Iya. Nah, Dok, bisa dibacakan hasil USG dari Irma Darmawangsa. Oke, kalau kita lihat di sini, Ryan ya, kita lihat bahwa gambar USG itu mencerminkan adanya suatu benjolan di dalam kelenjar tiroidnya Mbak Irma ini. Kita lihat di sini bagian kanan juga ada dan kiri ada. Yang kanan lebih besar, yaitu sekitar ukurannya 3,5 sekali 2,1 dan 1,6 Nah, ini cm. Kan, itu ini cukup bicara besar. masalah ukuran kategori besar. Cukup besar. Nah, yang kiri juga ada, hanya relatif lebih kecil, yaitu sekitar ukuran di sini tercantum sekitar 1,5 kali 1,4 kali 2,1. Jadi relatif lebih kecil, dan kalau kita lihat juga mestinya akan terlihat nyata. Coba ditunjukkan kepada pemirsa di rumah lokasinya, Dok. Untuk mudah kita secara pribadi juga menyadari bahwa tiroid kita masih fine, masih baik-baik saja. Bisa di sisi normal langsung, kita nggak akan terlihat jelas karena lokasi itu persis di bawah tulang jakun lah, misalnya persis di bawah. Dan wanita kan nggak ada jakun lagi ya. Betul, tapi Irma tulang ada. Mau cewek kan? Ada saya jakun dikit. Tapi itu akan terlihat pada saat pergerakan. Jadi kalau kita lihat sendiri pada saat menelan bergerak. Kalau misalnya Mbak Irma naik ke atas ini agak mendongak, nah kita lihat di sini. Ini terlihat suatu hal yang tidak normal. Nah, menelan, kita lihat sih, ini itu bergerak. Seharusnya tidak menonjol seperti ini, Dr. N. Jadi, oke, coba kita bandingkan sama Astrid. Coba. Ya, kita juga boleh coba lihat Mbak Astrid sekarang menelan. Ya. Oh, jakun ya. Ada bergerak, tapi tidak ada benjol yang ikut bergerak. Sehingga kita lihat di sini seharusnya kelenjar tiroidnya tidak membesar seharusnya. Nah, sekarang Mbak Irma sendiri kan membesar di sini. Biasanya kebanyakan faktor penyebabnya berbagai macam. Ya. Ada infeksi, ada hormonal. Nah, waktu Irma konsultasi dengan dokter, ada sempat digali nggak penyebab yang spesifik dari Irma? Kalau aku sih dibilangnya katanya operasi. Oh, langsung terapi? Aku cuma aku belum berani kalau mau operasi. Tapi bener-bener pengen curhat ya wajahnya. Enggak, soalnya enggak gini, kalau aku mungkin awam ya dokter ya, karena kan aku kan penyanyi. Sini aku ya, tahu, cerita curhat. aku taunya kan ada di sekitar tenggorokan saya. Iya. Nah di sini kan modal saya buat nyanyi gitu. Saya mikirnya kalau dioperasi dibelek, aduh nanti pita suara saya terganggu nggak? Itu yang saya takut. Emang ada hubungannya, Dok? Gitu. Pita suara sama kelenjar Dok, ini kan tiroid. bicara masalah tiroid. Kita belum masuk terapi dulu deh. Tadi masalah penyebab, selain misalnya bisa infeksi, bisa hormonal, yang paling banyak penyebabnya untuk kasus Indonesia. Jadi range-nya cukup lebar. Ada yang paling ringan tanpa gejala apa-apa, hanya mungkin benjol saja. Kemudian ada juga yang tidak nonjol tapi gejala hipertiroidnya fungsinya berlebihan. Fungsinya berlebihan juga bisa. Atau juga bisa juga dia nonjol tapi tidak berlebihan fungsinya bisa. Jadi dari sisi anatomi kan kita jelas. Ada yang sifatnya benjolnya keras, isinya padat. Ada juga mungkin benjol tapi isinya cairan, kita sebut dengan kista. Itu yang cukup sering. Nah, dari fungsi kita lihat bisa ada yang hiperfungsi, yaitu hipertiroid. Nah, gejalanya biasanya orangnya suka berdebar-debar, orang merasa adem, dia merasa gerah, kemudian juga berkeringat,
kemudian seringkali juga diare, sering dia dan berat badan sering turun. Itu salah satu yang gejala hipertiroid, ya hiperfungsi, dan lama-kelamaan mata juga bisa nonjol kayak orang bisa jadi belok gitu. Karena itu exophthalmos. Ya itu yang hiper, yang Kalau hipo biasanya orangnya lebih lambat gerakannya, lebih orang bilang lebih apa ya, kok menjadi lambat, kadang-kadang terlihat kok semuanya agak-agak bengkak, bisa terjadi. Nah di samping terlihat secara fisik juga laboratorium akan menunjukkan di situ sih. Nah, Irma, dari gejala yang disampaikan Dokter Hendra, yang sering Irma alami berupa apa biasanya? Saya sukanya sering keringet dingin aja. Nah itu nggak ngerti ya dok. Nggak berkaitan. Cuman Biasanya saya orang merasa demam. sering keringet dingin, keluar keringat dingin. Terus saya sering migrain gitu, migrain sama suka meriang. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba meriang. Cuman saya sih minum obat warung aja gitu. Lu meriang karena kurang minum. Iya. Banyak minum air putih. Kalau saya tuh minum air putih tuh udah berliter-liter. Kalau memang saya kan nggak pernah minum kayak soda apa, memang saya air putih. Bangun tidur pun saya 1 gelas sebelum melakukan aktivitas yang lain, bangun tidur langsung minum 1 gelas besar air putih. Itu udah lama saya lakukan. Jadi ketahuan ini awalnya Irma kenapa ke dokter, gejala apa yang sangat mengganggu yang berkaitan dengan lehernya? Jadi kayak ada ngeganjel di leher, gimana sih, kayak makan tapi ada kayak nyangkut gitu, kayak nyangkut makanan itu nggak langsung plong gitu. Jadi kayak ada nyangkut, mesti gini, kadang harus saya dorong pakai air putih banyak-banyak baru. Ya saya gitu aja, masih berasanya sih di situ aja saya. Tadi Dokter Hendra bilang secara fisik juga nggak kelihatan, tapi fungsi. Nah, yang dialami si Irma ini apa gejala yang umum banyak terjadi atau ada khas sendiri? Bisa sih, karena kalau fungsinya dikatakan normal, kan fungsi bisa hiper, bisa hipo, bisa juga normal. Mungkin Mbak Irma itu normal, karena kelihatannya symptoms untuk yang ke arah hiper tidak terlihat. Hipo juga kelihatan kelihatan nggak lambat dan juga nggak bengkaknya. Berapa kan ada tonjolan, tapi dia normal fungsinya. Nah, seringkali kalau besar bisa mengganggu juga proses penelanan. Kan kita tahu bahwa ini kan ikut bergerak saat menelan. Besar akan efek penelanan bisa terjadi. Nah, untuk resiko hipertiroid pada wanita itu dikenal sekali, gangguan kesuburan banyak dikarenakan hipertiroid. Bisa jadi gangguan itu menstruasi bisa terjadi. menstruasi juga karena hipertiroid. Betul. Kemudian juga bisa, yang paling ditakutkan lama-kelamaan kan berdebar-debar ya itu, Dr. Ryan. Berdebar kan jantung juga bisa membesar. Lama-lama ya bisa terganggu fungsi jantung. Nah, ini kan di awal di sini Irma bilang bahwa takut operasi. Nah, kasus yang dialami oleh Irma saat ini menurut Dokter Hendra sebaiknya penanganannya berupa apa? Oke. Kalau lihat dari seperti ini, kista, kalau lihat kista umumnya kan nggak ganas. Umumnya bukan kanker, umumnya kalau kista. Ya, apalagi isinya cairan bersih. Jadi biasanya 2 hal. Kalau bisa terganggu secara fungsi, kita bisa lakukan paling kan disedot. Tapi itu bisa akan timbul terjadi lagi. kembali. Kambuh. Sedot lagi bisa terjadi. Yang tuntas ya kita mesti operasi. Ini dalam kasusnya Mbak Irma yaitu adalah tiroidnya isinya cairan, kista. Jadi simple cyst yang ada di tiroid. Yang ditakuti Irma belum terjawab, silakan kalau ingin ditanyakan ke Dokter Hendra. Iya, kan ada di tenggorokan saya. Pita suara ya. Nah, itu nanti kalau dioperasi dibelek ngaruh nggak ke pita suara? Di tangan seorang ahli yang baik. Operasi itu kan ada skill, bagaimana dia rapih mengerjakannya. Yang dikhawatirkan apa sih kalau kita operasi? Satu, kelenjar paratiroid. Kelenjar itu yang mengatur kalsium. Bisa terangkat akibatnya orang selalu rendah kalsium, sehingga perlu suplemen dari kalsium. Kedua, kalau diambil semua jaringan tiroidnya secara total, akibatnya dia bisa jadi hipo karena udah tidak punya lagi kelenjar tiroid. Dia mesti menggunakan suplemen hormon tiroid setiap hari. Tapi kalau di tangannya ahli, mungkin dia bisa menyisihkan, tidak terambil kelenjar paratiroid yang mengatur metabolisme kalsium, dan meninggalkan sisa jaringan tiroid yang sehat, sehingga orangnya bisa normal. Dan berkaitan dengan pita suara tadi, Dok, agak jauh. Ya, oke. Itu haknya Irma untuk tidak melakukan keputusan untuk operasi, tapi saya sarankan untuk mencari second opini ke dokter selanjutnya, ya, atau tetap menegaskan kepada dokter sekarang, jadi benar rutin untuk dikontrol, ya. Jangan sedih, sayang. Iya. Iya, oke. Tepuk tangan buat Dokter Hendra dan Irma Darmawangsa. Segala sesuatu keputusan ada di tangan pasien, tapi bagaimanapun Anda berhak untuk mencari kesimpulan apa yang terjadi pada Anda bersama medis atau dokter yang Anda percayakan. Nah, setelah ini bagaimana cara untuk menciptakan stamina yang optimal agar hasil kerja Anda berkualitas? Tetap di Dr. Oz Indonesia. Radikal bebas bisa menurunkan stamina Anda. Simak salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan stamina.